Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Setia Muntai Lokal 3F reguler yang bernama Sapitri dengan NPM 212308258. Di sini saya menjelaskan tentang perangkat lunak atau software untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Komputer Bapak Jumade SAPMT. Merupakan sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tak mempunyai bentuk fisik, dapat mengoperasikan melalui perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat lunak ini membutuhkan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang atau orang yang ahli dalam bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat lunak dikomplikasikan dengan menggunakan aplikasi komputer, supaya bisa dijadikan sebagai kode yang bisa dikenali oleh hardware atau perangkat keras. Sejarah komputer software. Sejarah pengembangan software dimulai bahkan sebelum adanya komputer. Menurut sejarah, software telah dibuat jauh sebelum munculnya komputer elektronik pertama. Charles Babbage adalah orang yang menggagas konsep software pada pertengahan tahun 1800-an. Alan Turing menjadi orang pertama yang datang dengan membawa teori untuk software pada tahun 1935, serta dikatakan sebagai bapak penemu software. Alan Turinglah yang menyebabkan dua bidang akademik, yakni ilmu komputer dan rekayasa software, menjadi ada dan berkembang pesat pada saat ini. Generasi pertama software untuk komputer digital program mulai muncul pada tahun 1940-an. Pada masa itu, software mempunyai instruksi yang ditulis langsung dengan menggunakan kode biner, yang pada umumnya ditulis untuk komputer mainframe. Kemudian, bahasa pemrograman menjadi semakin berkembang menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Semakin berkembang suatu teknologi, maka juga makin membuat software turut berkembang. Fungsi software. 1. Menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan. Yang kedua, mengatur sistem hardware yang ada pada komputer. Yang ketiga, sebagai penghubung antara beberapa software lainnya. Yang keempat, sebagai penerjemah suatu perintah software lain ke dalam bahasa mesin. Yang kelima, untuk mengidentifikasi suatu program komputer. Ciri-ciri software. 1. Perangkat penunjang hardware. Yang kedua, bersifat open source, freeware, shareware, atau komersial. Yang ketiga, butuh file install untuk menginstalnya. Yang keempat, mudah terserang virus komputer. Jenis-jenis software dan contohnya. Yang pertama, operating system. Perangkat lunak ini berfungsi mengelola semua perangkat keras yang terhubung ke CPU komputer. Operating system juga membantu menerjemahkan aktivitas dengan mengelola proses yang diperintah pengguna lalu disebarkan ke CPU, sehingga perintah tersebut dapat dijalankan dengan benar di komputer. Contohnya yaitu Microsoft Word, Unix, Maxus, Linux. Yang kedua yaitu programming logic. Jenis software programming logic adalah bahasa yang digunakan untuk menulis program. Contoh software ini meliputi HTML, Java, PHP, C, C++, dan masih banyak lainnya. Bahkan jika kamu membuat bahasa pemrograman ini, kamu tetap memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program berdasarkan. Yang ketiga, program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang umumnya kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Perangkat lunak ini bisa berfungsi sesuai tujuan pembuatan. Contoh software program aplikasi adalah Microsoft Office Excel, Word, dan MYOB. Jenis software berdasarkan distribusinya. Yang pertama, AdWords. AdWords adalah software yang dirancang dengan tujuan membagikan iklan online secara otomatis ke dalam layar komputer pengguna. Jenis perangkat lunak ini juga bisa menghasilkan pendapatan melalui metode pay-per-click. Yang kedua, freeware. Ini adalah jenis penyimpanan perangkat lunak hanya baca.
Properti ini tidak dapat diubah, jadi jika kamu mengalami masalah fungsional, kamu tidak perlu melakukan perubahan atau pengembangan lebih lanjut. Yang ketiga, freeware. Freeware adalah jenis software yang tidak memiliki batasan waktu tertentu. Namun, sebagian besar perangkat lunak jenis ini punya fitur yang tidak cukup sempurna untuk digunakan. Yang keempat, malware adalah jenis software yang dianggap berbahaya jika disalahgunakan. Pasalnya, malware dirancang untuk menginfeksi komputer dan merusaknya. Terdapat banyak jenis malware, salah satunya adalah virus komputer. Kelima, open source. Open source adalah jenis software yang kode sumbernya bisa dibuka. Kamu juga dapat mengubah, meningkatkan, dan mendistribusikan kembali tanpa harus membayar. Jenis software ini dikembangkan oleh programmer menggunakan suatu bahasa pemrograman khusus. Yang kelima, server. Server adalah perangkat lunak yang dapat digunakan secara gratis. Jenis software ini biasanya digunakan sebagai demonstrasi dengan fungsionalitas dan waktu pengguna terbatas. Keenam, spyware. Spyware adalah jenis software yang dirancang sebagai mata-mata setiap aktivitas user. Software ini juga sering disalahgunakan untuk melakukan pencurian data komputer. Manfaat software. Yang pertama, memiliki peran sebagai perangkat penyimpanan tanpa batas. Yang kedua, meminimalisir terjadinya kelalaian atau human error. Yang ketiga, mempermudah proses analisis pasar. Yang keempat, meningkatkan layanan perusahaan terhadap pelanggan. Yang kelima, menyederhanakan pekerjaan rumah. Yang keenam, menumbuhkan loyalitas pelanggan. Yang ketujuh, menyediakan informasi dan data secara cepat juga akurat. Yang kedelapan, memenuhi kebutuhan perusahaan melalui ketersediaan fitur-fitur penting dari software.